Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali materi mengenai tegangan kombinasi yang sudah masuk kepada materi penggunaan lingkaran Moore untuk menyelesaikan tegangan-tegangan kompleks atau tegangan kombinasi. Kita akan masuk ke soal-soal berikutnya. Oke, baik. Ini adalah soal yang kita tinjau di mana suatu elemen fisik dia menerima tegangan normal pada arah X sebesar 100 megapascal, kemudian ada tegangan tekan pada arah Y sebesar 60 megapascal. Berarti ini negatif 60 megapascal. Lalu kemudian ada tegangan geser sebesar 80 megapascal. Ya. Baik. Langkah pertama, ya, kita seperti biasa adalah membuat dulu sumbu-sumbunya, itu langkah pertama. Di sini diagram Moore-nya sudah tampil, namun kita bisa ulangi, ya. Sebagai contoh, langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu titik daripada sigma X-nya. Di sini sigma X sebesar 100 megapascal. Maka kita tarik dari titik O ini, ya, nilai sebesar 100 megapascal di titik D. Kemudian perhatikan bahwa pada nilai 100 megapascal ini kita melihat tegangan geser itu mengarah berlawanan dengan jarum jam. Ya, karena dia berlawanan dengan jarum jam, maka nilai tegangan geser yang sebesar 80 ini kita plot di bawah sumbu horizontal. Jadi di sini kita dapat titik A. Oke, ini 80 ya, minus 80. Nah, kalau kita sudah berhasil memplot salah satu titik ini, maka berikutnya tentu ya kita bisa melihat katakanlah sigma Y-nya yang negatif 60 ini kita plot di sini, dan berikutnya juga tegangan gesernya kita sudah bisa otomatis menggambarkan di atasnya, di atas sumbu horizontal di titik B. Kita hubungkan titik A dan titik B, kemudian kita mendapat pusatnya, ya seperti itu. Nah, berikutnya tentu saja kita tinggal menggunakan persamaan atau rumus Pythagoras. Kita menentukan sentroid terlebih dahulu. Di sini sentroid ini dia membentang dari 100 hingga minus 60. Berarti kita bisa jumlahkan keduanya lalu dibagi 2, kita peroleh 20. Lalu nilai daripada jari-jarinya ya kita bisa memanfaatkan informasi yang sudah kita peroleh terlebih dahulu ya. Kita sudah peroleh terlebih dahulu, yaitu di sini kita peroleh sebesar 113, itu nilai daripada AC-nya ini. Nilai C sudah ada, nilai ini sudah ada, kita tinggal cari ya nilai AC ini sebesar 113. Dan tentu saja di sini kita bisa memperoleh tegangan maksimumnya atau sigma 1 dan juga sigma 2 untuk tegangan minimumnya, itu pada dasarnya adalah penjumlahan dari jari-jari ditambah dengan jarak OC ini. Ya, jadi 20 ditambah dengan 113 yang merupakan jari-jari daripada lingkaran Moore, kita memperoleh nilainya 133, sementara untuk sigma 2 di sini kita peroleh nilainya adalah 93 minus 93. Ini adalah prinsipal stressnya. Dan tentu saja untuk maksimum stresnya kita sudah tahu karena itu merupakan jari-jari daripada lingkaran Moore sebesar 113 megapascal. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita mencari arah dari tegangan maksimum tersebut pada suatu elemen fisik. Perhatikan sekali lagi ya, kita menarik arah sudut dari garis miring ini menuju ke sumbu tegangan normal ya. Dan disinilah kita akan memperoleh nilai daripada 2 theta P tersebut. Perhatikan arahnya menuju ke arah positif ya, menuju ke arah positif. Tetapi kita juga bisa mencari pada dasarnya besaran sudut ini menggunakan informasi daripada nilai AD ini dan nilai CD atau nilai AC. Ya, kita bisa melihat, untuk melihat mengetahui sudut ini kita tinggal menghitung tangan. Theta P sama dengan AD ini dibagi dengan CD. 80 dibagi 80 sama dengan 1. Maka 2 theta P-nya adalah 45. Ya, itu saja kita kemudian bisa memperoleh 2 theta S-nya juga sama juga 2 minus 45 karena arahnya kemari ya, arahnya kemari. Karena ini 45 maka tentu arah kemari juga 45. Maka nilai dari theta P maupun nilai daripada theta S sama-sama
22,5 ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari tampilan elemen fisiknya, kita bisa melihat ini elemen fisiknya kita gambarkan, maka ini adalah tegangan sigma 1 yang arahnya adalah 22,5 ya, 22,5 ya. 22,5 ya, setengah daripada 45 derajat ya. Sementara ini adalah sigma 2 yang merupakan tekan ya, beban tekan. Nah, berikutnya kita akan mencoba variasi-variasi lain, meskipun kita tidak akan mencoba untuk menyelesaikan secara detail tampilan dari elemen fisik maupun arahnya, tetapi kita mencoba variasi-variasi lain daripada tegangan-tegangan yang bekerja. Mari kita lihat pertama kasus yang ini. Ya, di sini ada pada sumbu X 100 megapascal positif, kemudian sumbu Y 40 megapascal positif. Di sini ada tegangan geser 50 megapascal. Baik. Nah, kita lihat ini bahwa nilai daripada sigma X ini positif, sigma Y positif, maka kita akan membuat ya sumbu ini tentu saja condong ke arah kanan ya, karena nilai-nilainya positif baik sigma X maupun sigma Y. Oleh karena itu kita gambarkan di sini sigma X-nya, kita gambarkan di sini titiknya, kemudian kita gambarkan juga dengan sigma Y-nya di sini titiknya. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan ya, misalkan pada sigma X yang nilainya 100 ini yang di sini, ini arah tegangan geser ini dia memutar searah dengan jarum jam, sehingga kita plotnya di atas ya, nilainya 50. Kita plot di atas ya. Kita dapat di sini. Berikutnya untuk sigma Y diplotnya di bawah, kebalikannya kita hubungkan garis ini, lalu kita gambarkan lingkarannya ya. Semudah itu ya, semudah itu. Nah, berikutnya kita lihat contoh ini ya. Masih sama dengan yang tadi, hanya saja kita bisa melihat tegangan gesernya dia menjadi konvensi positif ya. Menjadi konvensi positif. Kita perhatikan nilai sigma X dan sigma Y masih positif, kita ambil bagian terbesar pada area positif, gambarkan nilai sigma X yang 100 ini, kemudian sigma Y yang positif 40, lalu perhatikan pada nilai 100 dari sigma X ini, tegangan geser dia mengarah ke arah yang berlawanan dengan jarum jam, sehingga tegangan geser tersebut kita akan plot di bawah sumbu horizontal ini. Kita plot ke bawah ya, dapat nilainya. Berikutnya tentu saja untuk yang di sini dia diplotnya di atas, kita dapat, kita hubungkan garisnya, kita gambarkan lingkarannya ya. Mudah ya. Nah, berikutnya lihat lagi contoh yang lain. Di sini contohnya bahwa tegangan pada arah X ini ternyata negatif, menekan. Tegangan pada arah Y juga menekan, sehingga kita menggambarkan, membuat sumbu ini berat ke arah negatif. Ya, berat ke arah negatif. Nah, perhatikan, kita gambar terlebih dahulu untuk yang negatif 100 untuk sigma X-nya, ya, kemudian minus 40 untuk sigma Y-nya. Oke, sekarang perhatikan di sini untuk contoh untuk di sigma Y-nya. Nah, pada sigma Y ini kita lihat bahwa tegangan geser ini dia mengarah berlawanan dengan jarum jam pada nilai 40 ini ya, pada di sini. Sehingga dengan demikian kita gambarkan ke bawah nilai 50 tersebut, otomatis yang berikutnya digambarkan ke atas untuk yang nilai 100 megapascal, kita hubungkan dengan garis, kita dapat pusatnya, kita gambarkan lingkaran Moore-nya ya, mudah ya. Nah, oke, baiknya kita berikutnya kita coba lagi yang lain. Ini sama dengan yang tadi, sama-sama sigma X dan sigma Y-nya dia pressure, compression, dia tekan ya. Kemudian kita hanya mengubah arah daripada tegangan gesernya saja. Kita plot sekali lagi untuk 100 megapascal untuk sigma Y minus, kemudian minus 40 untuk sigma Y. Lalu perhatikan di sini ya, ambil salah satu contoh, katakanlah kita ambil 100 atau ambil 40 di sini ya. Kita lihat misalnya pada kasus 100 megapascal ini, pada nilai ini, tegangan gesernya dia berlawanan dengan jarum jam. Sementara pada 40 dia searah dengan jarum jam. Sehingga untuk nilai 40 ini, ya, nilai 40 yang searah dengan jarum jam, kita gambarnya dia di atas. Ya. Berikutnya yang 100 digambar di bawah, ini titik ini kita hubungkan, kemudian kita gambar lingkaran Moore-nya. Ya, mudah ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang lain.
Oke, di sini tegangan normal X sigma X-nya minus 100, kemudian tegangan pada arah Y-nya positif 40, kemudian tegangan gesernya dia konvensi yang negatif. Oke, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu, kita plot terlebih dahulu salah satunya, yaitu kita plot nilai 100 untuk sigma X-nya, kita plot, kemudian positif untuk sigma Y-nya 40 ya. Nah, sekarang perhatikan tinjauan ya pada sigma Y, yaitu pada 40 megapascal ini di sini ya, dia membawa tegangan gesernya membawa dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Oleh karena itu maka di plotnya dia di bawah. Plotnya tegangan gesernya di plot di bawah. Jadi Anda bisa lihat di sini plotnya akan di bawah. Sementara untuk yang minus 100 dia akan diplot ke atas karena dia searah dengan jarum jam ya. Oke, baik di sini untuk yang 40 tadi kita plot di bawah. Ya, di bawah. Berikutnya untuk yang 100 tentu saja diplot di atas, kita hubungkan dapat sentroidnya dan kemudian digambarlah lingkaran Moore tersebut. Ya. Nah, berikutnya contoh yang lain juga kita bisa lihat hal yang sama. Di sini kita gambarkan 100 minus 100, kemudian positif 40. Kemudian perhatikan bahwa untuk yang nilai 100 maupun 40 ini dia berbeda. Pada yang nilai 100 ini, tegangan geser yang besarnya 50 ini dia arahnya berlawan dengan jarum jam sehingga diplotnya di bawah. Sementara untuk 40 dia diplotnya di atas. Ya, kita hubungkan dapat sentroidnya dan kemudian kita gambarkan lingkaran Moore. Oke, baik. Demikian beberapa macam latihan-latihan yang bisa kita lihat pada kasus lingkaran Moore ini, ada variasi-variasinya. Dengan demikian Anda bisa memahami dengan mudah, terutama pada saat kita mengidentifikasi tegangan geser ini harus digambarkan di bawah atau justru di atas daripada sumbu horizontal. Nah, baik, semoga penjelasan yang ringkas ini bisa menambah pemahaman Anda dan kita nanti akan melanjutkan materi yang lain ya setelah materi dari tegangan kompleks ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan beberapa persamaan pada tegangan kompleks ini untuk menentukan kegagalan dari suatu bahan. Tapi kegagalan di sini yang dimaksud adalah kegagalan dalam kondisi elastis ya. Meskipun demikian ada beberapa yang nanti kita masukkan juga kegagalan pada kondisi plastis. Baik, kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.